Hari ini Senin 1 Januari 2024 menjadi hari pertama di pergantian tahun 2024. 1 Januari juga menjadi penanda pemilu akan digelar kurang dari 45 hari lagi. Setiap kandidat yang mengikuti kontestasi Pilpres 2024 tetap berkampanye ke sejumlah wilayah di Indonesia. Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, bersafari politik ke Yogyakarta. Anies berziarah ke makam ayahnya di pemakaman Universitas Islam Indonesia. Anies Baswedan juga melakukan sejumlah kegiatan di Yogyakarta, mulai dari bertemu para tetangga di tempat ia dulu dibesarkan, hingga reuni dengan teman SMA dan guru. Bersama ibunda, istri, anak, serta adik laki-lakinya, Anies dan keluarga berziarah sekitar 30 menit. Ayah Anies Baswedan, Rashid Baswedan, semasa hidupnya pernah mengajar di kampus UII Yogyakarta. Ayahnya bahkan pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Ekonomi UII. Di tahun baru ini, Anies optimis Indonesia berubah menjadi lebih baik sesuai dengan tagline pasangan Amin, Perubahan dan Harapan Baru. Mengawali tahun 2024, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkampanye dengan menghadiri acara senam gemoy di Solo, Jawa Tengah. Agenda pertama Gibran dimulai dengan menghadiri kegiatan senam gemoy bersama masyarakat. Masih di sekitar lokasi yang sama, Gibran juga mengunjungi Pasar Gemolong untuk berinteraksi dengan para penjual. Gibran mendatangi pedagang dan pelaku UMKM di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Gibran menyerap aspirasi para pedagang dan pelaku UMKM dengan mendengar masukan-masukan mereka dan selanjutnya akan dicarikan solusinya. Kampanye dengan mengusung konsep Gibran mendengar berlangsung meriah. Sebelumnya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye di Cilincing, Jakarta Utara dan belusukan untuk menyerap aspirasi hingga masak besar. Prabowo hadir di tengah masyarakat Cilincing dalam acara masak besar bareng YouTuber Chef Bobon Santoso. Kehadiran Prabowo disambut antusias ratusan warga. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri pertemuan tim pemenangan cabang Partai Koalisi dan relawan sekarisidenan Semarang. Di hadapan ratusan orang, Ganjar meminta para pengurus dan caleg dari parpol koalisi pendukung pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud untuk tetap mempertahankan kemenangan di Jawa Tengah pada pemilu 2024. Ganjar menyebutkan soliditas menjadi kunci karena potensi gangguan dalam kampanye. Ia meminta seluruh elemen pendukung harus bisa memastikan dukungan rakyat kepada Ganjar Mahfud. Ganjar mendorong semua pendukungnya untuk mempertahankan rumah politik masing-masing. Lantas seperti apa resolusi tahun 2024 dari setiap kandidat? Adakah perubahan strategi kampanye jelang pemilu yang akan digelar kurang dari 45 hari lagi? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Tadi sudah sangat jelas apa yang kita dengarkan, kita saksikan tadi di paket pengantar dialog saya pada malam hari ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Capres dan Cawapres beserta dengan tim untuk sebentar lagi pesta demokrasi kita akan memilih presiden dan wakil presiden baru pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam di Studio TV One. Pengamat politik kita Mbak Wiwi, Mbak Siti Zuhro sini sudah bersama dengan saya. Selamat malam, Assalamualaikum, selamat tahun baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili selamat tim tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Mewakili tim Ganjar Mahfud di sini Mas Ciko. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mewakili pasangan Amin di sini Mas Mustafa Nara. Selamat malam. Assalamualaikum. Saya juga telah tersambung dengan Bang Daniel Anzar di sini untuk mewakili Prabowo Gibran. Bang Daniel, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat tahun baru. Malam Mbak Caca, Assalamualaikum, selamat tahun baru untuk semuanya, Mbak Wiwi, Mas Mustafa, Bang Ciko. Ya, sekarang saya ingin bertanya satu-satu dulu nih dengan tim ses dari masing-masing paslon. Mungkin dari Mas Mustafa, ada yang berbeda tidak sih strategi untuk menyongsong 2024? Mungkin kalau lihat dari tagline perubahan ini masih agak mirip ya dengan tahun baru ya. Ini seperti apa? Namanya juga tagline perubahan. Sebenarnya ada perubahan-perubahan. Namun kami mengevaluasi kemarin, ya mengevaluasi semua program maupun istilahnya itu rencana yang kemarin dalam
beberapa bulan terakhir itu kita evaluasi, tetapi tidak banyak yang kita rubah. Hanya saja kita ada penekanan-penekanan, ada semacam prioritas ya. Misalkan dari evaluasi yang kami lakukan, maka program Desa Anies itu menjadi sesuatu yang sangat favorit di masyarakat. Kenapa? Karena memang acara itu sebenarnya dibuka untuk masyarakat umum yang mereka bebas bertanya apa saja ketika Mas Anies itu berada di mana saja. Artinya masyarakat punya peluang untuk menjawab pertanyaan yang selama ini tidak muncul di debat. Nah, kenapa? Karena di debat itu pasti waktunya kan terbatas ya, hanya berapa menit ya, artinya tidak sampai 3 jam, 4 jam. Tapi di Desa Anies ini, Mas Anies bisa mengeksplor kemampuan beliau untuk menjawab segala pertanyaan yang tidak mungkin ada di debat. Jadi, apalagi yang di Desa Anies itu semuanya ya, hampir semuanya, itu kemarin itu banyak yang milenial, Gen Z juga. Jadi artinya ceruk yang sangat besar ya, lebih dari 60% pemilih itu ada di sana, itulah yang mereka tumplek-blek. Kadang ribuan hadir di situ dan mereka berebutan untuk bertanya kepada Mas Anies tentang apa saja yang ada di pikiran mereka. Karena acara ini terbuka untuk umum, maka pernah terjadi ya, salah satu penanya itu ternyata ya, kita kan nggak kenal ya kalau dia itu komika gitu kan, kebablasan lah gitu. Sampai ada orang mengatakan itu menghina Nabi, memang itu tidak diatur. Semuanya boleh datang, semuanya boleh mendaftar, semuanya boleh bertanya. Cuman harus melalui moderator supaya tidak, intilahnya itu tidak ribut ya. Nah, seperti itu. Jadi acaranya sangat menarik dan ditunggu-tunggu. Bahkan media-media tidak perlu ikut, tetapi mereka cukup menyimak secara live acara ini di seluruh Indonesia. Mereka cukup merilai saja. Itu sudah sangat luar biasa. Artinya ya kami tidak sombong tidak, tapi maksud saya masyarakat bisa mengakses dengan mudah melalui YouTube, melalui internet, melalui IG, melalui Twitter, melalui media sosial manapun. Semua platform bisa mengikuti, melalui platform bisa mengikuti acara Desa Anies ini yang terjadi seluruh tempat Pak Anies berkampanye. Jadi ini memang akan menjadi prioritas ke depan dan nanti akan kita maintenance. Mungkin nanti adalah ada lebih spesifik misalkan Desa Anies emak-emak, Desa Anies komunitas, Desa Anies untuk misalkan profesi tertentu. Nanti akan kita kembangkan ke sana. Tetapi sementara itu yang paling bagus menurut kami yang akan kita prioritaskan ke depan sehingga masyarakat itu tidak lagi memiliki istilahnya apa ya? Bukan dendam ya, keinginan untuk bertemu Pak Anies, bertanya apa yang mereka ragukan selama ini. Baik. Ya, seperti itu. Oke, sekarang saya ke nomor urut 2 di sini, Bang Daniel. Kalau dari 02 seperti apa? Ada strategi baru atau mempertahankan strategi yang lama? Kalau terakhir agenda Gibran ini senam gemoy ya di Solo ya. Apakah masih dengan kegemoyan itu yang kemudian didorong? Bagaimana Mas Daniel? Mbak Caca, resolusi tahun 2024 ini adalah resolusi Prabowo Gibran terus maju. Maju itu adalah kata yang kuat sekali, seperti visi kami bersama maju menuju Indonesia Emas 2045. Artinya apa? Tentu 2024 ini adalah momentum Indonesia melakukan extensial leap, lompatan jauh. Lompatan jauh itu adalah simbolisasi maju, sesuatu yang sudah dimulai oleh para pemimpin negeri ini, mulai dari Bung Karno sampai dengan Pak Jokowi pada hari ini, itu harus digerakkan terus, harus dimajukan terus. Jadi kata maju ini artinya dia tidak berhenti bergerak, dia terus maju. Dan tentu terkait dengan kampanye kami juga terus bergerak, terus maju dan memajukan. Baik itu memajukan dalam konteks instrumen kampanye, simbolisasinya tentu menggembirakan. Di tengah kegembiraan itu ada pesan yang memajukan. Pesan yang memajukan itu tentu adalah pesan-pesan program Pak Prabowo yang pro masa depan. Program pro masa depan itu apa? Program pendidikan yang pro masa depan, bagaimana anak-anak didik kita itu bisa dipersiapkan untuk Indonesia Emas 2045 dengan berbagai program pendidikan yang sudah dipersiapkan, salah satunya memperbaiki infrastruktur sekolah se-Indonesia agar lebih baik, termasuk menaikkan dan memantaskan gaji guru dan sebagainya sebagai instrumen pendidikan, termasuk yang paling populer tentu adalah terus mengkabarkan kegembiraan bagaimana gizi anak-anak sekolah kita itu semakin meningkat. Gizi untuk
ibu hamil itu meningkat, itu adalah kabar-kabar kegembiraan yang terus disampaikan oleh Prabowo Gibran di tengah kampanye-kampanye yang memajukan. Ya, sekarang saya ke Mas Ciko. Kalau dari 03 seperti apa ini? Ada strategi baru atau strategi yang lama dipertahankan? Strategi yang sama aja, nggak ada perubahan-perubahan dalam strategi, tapi yang pasti dalam waktu yang cukup singkat ke depannya, hanya sekitar 40 harian ke depan ini, semuanya akan lebih digencarkan dengan strategi yang sama. Tentunya strategi utama daripada Pak Ganjar maupun Pak Mahfud adalah lebih sering mereka sebagai capres dan cawapres turun ke bawah belusukan, ya bahkan Pak Ganjar juga akan sering menyempatkan diri menginap di rumah-rumah warga, menyerap aspirasi dan lain-lain. Dan tentunya yang paling penting yang bagi kami adalah selalu berbicara jujur dan selalu menunjukkan sikap tegas dan keberanian kami. Nah, ini juga yang ingin ditekankan untuk di 40 hari ke depan ini adalah program-program pro rakyat kami, dan ini termaktub di dalam visi misi kami. Ketika bicara semua poin di dalam visi misi kami, tentunya satu persatu itu kalau ditelaah dan ditelusuri semuanya berkaitan langsung dengan rakyat di akar rumput. Saya memberikan contoh, misalnya kita bicara soal kebutuhan puskesmas kelas C di hampir 5.000 desa di seluruh Indonesia, itu yang menjadi prioritas kami. Terus insentif untuk guru ngaji dan lain. Ketika bicara digital ekonomi pun kita berbicara tentang UMKM. Kita bicara soal ekonomi biru, tentunya ujungnya yang diuntungkan adalah nelayan. Kita bicara ekonomi hijau, yang diuntungkan adalah petani. Jadi secara keseluruhan kita menyasar apa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Oke, nanti saat lagi Mbak Wiwi akan memberikan komentar dari jawaban tadi ini seperti apa. Perlu tidak sih mereka mengganti strategi di tahun 2024 atau mungkin yang sekarangnya sudah bagus? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.